gue si Arjun. Jadi di video kali ini gue itu bakal memberikan kalian tips cara menjadi konten kreator ya. Jadi gue itu sebelum memulai YouTube ini gue itu banyak banget pertimbangan sebelum memulai YouTube ini. Baik itu pertimbangan dari dalam maupun luar, eksternal atau internal. Pokoknya pertimbangan demi pertimbangan itu selalu dipikirkan sebelum memulai YouTube. Nah, jadi gue ini bakal memberikan kalian 5 tips cara menjadi konten kreator. Nah, ini by the way ini caranya cara gue sendiri ya cuy. Gue nggak jiplak-jiplak punya orang lain, gue nggak niru-niru punya orang lain. Bodoh amat. Pokoknya gue punya cara tersendiri. Oke, kita langsung menuju ke poin pertama. Nah, di poin pertama ini kalian itu harus memiliki niat. Nah, ini pokoknya setiap kita memulai sesuatu itu kita itu harus punya niat. Mau niat itu baik, mau niat itu buruk, ya itu sama aja, itu tetap niat ya. Nah, jadi kalau kalian itu memulai YouTube ini kalian punya niat, pasti bakal ke depan itu kalian itu bakal terus memikirkan konsep untuk membuat konten. So pastinya kayak gitu ya. Nah, seperti yang gua alami sekarang ini, kenapa gua itu lagi susah banget menemukan konten ya, karena niat gua sekarang ini lagi terbagi gitu ya, antara niat mau kuliah atau niat mau nge-YouTube. Nah, by the way kalian itu tahu sendiri kan, yang namanya kuliah online, sekolah online, daring itu ya sangat memakan waktu ya. Apalagi kalau misalnya kita diberikan tugas, hari ini tugas, besok tugas. Nah, jadi di situ ya. Jadi semua itu tergantung niat ya. Niat kalian itu mau fokusnya di mana? Mau fokusnya di YouTube atau fokusnya di sekolah. Jadi tapi kalau kalian seperti gua niatnya masih bingung, masih bimbang, ya udahlah nggak apa. Jalani aja. Nanti sebab apa? Sebab nanti bakal terbuka sendiri pola pikir kita ya. Terus untuk tips kedua ini kalian itu harus memiliki pemikiran ingin berkembang. Nah, jadi inilah yang seperti yang gue alami. Kenapa gue memulai konten YouTube ini? Karena pertama gue itu bosan. Nah, bosan itu dalam artian ya namanya juga kan kita itu kuliah online kan. Dan juga so pasti yang dari rantauan itu banyak yang pulang ke rumah. Dan so pasti kalau udah di rumah itu, kalau gua sendiri kalau udah di rumah itu gua itu pasti bakal gabut, bakal ngosong banget ya. Nah, jadi gua itu memiliki pemikiran itu untuk ya udahlah gua mau berkembang aja lah. Apapun caranya gua mau berkembang, terserah itu berkembangnya lewat mana. Kalau kalian ingin berkembang itu bisa di media sosial dan di dunia nyata ya. Kalau di dunia nyata itu kalian bisa membuat satu produk dan kalian jual, dan itu bakal menghasilkan buat kalian, dan so pasti skill kalian itu akan berkembang. Nah, kalau di media sosial kalian itu harus pintar berbicara. Nah, dan so pastinya kalian itu harus kalau misalnya kalian itu nggak pintar ngedit, setidaknya itu kalian itu bisa berbicara aja ya. Nah, jadi dari situ kita itu bisa paham kalau di media sosial itu kalian itu bisa berkembang, bisa skill editor, skill public speaking, atau skill menawar-nawarkan produk yang lain atau apalah pokoknya ya kayak gitulah kira-kira ya. Nah, terus kalau untuk tips yang ketiga ini kalian itu harus memiliki mental. Nah, seperti yang gua pikir-pikirkan dan gua pertimbangkan waktu gua memulai YouTube ini. Yang paling gua pikirkan itu, aduh, apa nanti ya, apa gua ini bakal jadi buah bibir orang lain, apa gua ini bakal digosipin terus, apa gua ini bakal dikata-katain terus oleh orang lain, bla. Nah, di situ waktu itu sebelum sebulan gua mau memulai YouTube, gua itu nge-stuck di sana. Sebab apa? Sebab mental gua ini belum terbentuk ya. Keinginan gua itu belum ada banget gitu. Nah, jadi kalau kalian itu mau memulai YouTube atau ingin menjadi content creator, mental kalian itu harus disiapkan. Sebab apa? Sebab kalau kalian udah terjun di media sosial YouTube ini, so pasti baik buruknya itu bakal kalian terima semua ya. Baik itu pujian dari netizen atau hujatan yang terus berdatangan dari netizen. Jadi kalian itu harus menyiapkan mental ya. Terus untuk yang keempat, poin yang keempat ini kalian itu harus memiliki persiapan. Pokoknya ke depan itu kalian itu harus menyiapkan konsep. Nah, sebab apa?
Sebab di YouTube ini di dunia YouTube ini, di dunia media sosial ini, sistem kompetensinya itu sangat besar. Jadi kita itu harus siap bersaing dengan YouTuber lain, dengan influencer lain. Jadi kalian itu harus memiliki persiapan ya. Persiapan untuk siap dalam berkompetensi. Oke? Nah, terus untuk poin kelima ini poin yang terakhir ya cuy. Poin yang kelima ini kalian itu ngontenlah berdasarkan hobi ya. Berdasarkan hobi. Nah, jadi by the way gua itu sebelum memulai YouTube ini, gua itu konten pertama gua itu adalah konten game, yaitu game Mobile Legends. Karena apa? Karena gua itu sangat seneng banget kalau nge-game ya. Sampai-sampai gua itu habis waktu aja nge-game. Jadi gua itu ingin menunjukkan skill gua pada pengguna YouTube. Gua itu pengen menunjukkan skill. Jadi gua itu gua itu ujung-ujungnya membuat YouTube ya. Membuat YouTube ya udah. Jadi gua itu bisa kalian lihat di video-video gua sebelumnya, gua itu gimana betapa kakunya gua dalam berbicara dan betapa kakunya gua kalau berhadapan sama kamera ya. Tapi ya mau gimana ya, yang namanya juga hobi ya. Hobi gue nge-game ya, jadi gue itu nge-game terus. Jadi bodo amat lah itu, mau ada yang nonton, mau ada yang nggak nonton. Ya pokoknya gitu, pokoknya nge-game terus. Tapi lama-kelamaan gue itu mulai berpikir, aduh kenapa game gue ini nggak berkembang. Dan so pastinya viewersnya itu sangat-sangat sedikit. Dan subscribernya nggak nambah-nambah. Ya karena apa? Karena di pikiran gue itu waktu itu ya udahlah, kayaknya gue ini udah kalah saing sama youtuber gaming yang besar ya, yang udah besar. Ya udah, jadi dari sana ya gue itu mulai beralih ke konten PUBG ya. Ya by the way, karena konten PUBG ya alhamdulillah, syukur aja ya ternyata bisa mencapai target gue 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. Ya udahlah, terima kasih Pep. Walaupun kau memberikan gua dolar kuning ya. Ya udahlah, nggak apalah. Pokoknya gua itu terima kasih banget lah. Nah, kenapa gua itu beralih ke konten Pep? Karena apa? Karena dari dulu itu gua itu pengen banget nge-Pep. Sumpah. Dari dulu itu gua itu pengen banget nge-Pep. Ya karena apa ya? Karena melihatnya itu enak aja ya. Kayak keren-keren kayak gitu kan. Wah, WhatsApp-nya tebel banget bla 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 bla. Nah, ternyata dari penasaran gua dan dari keinginan gua, ternyata konten Pep itu ya udah, konten Pep itu bisa mengejar ketertinggalan gua ya. Gua itu udah 6 bulan nge-YouTube dan di bulan ke-6, pas banget di bulan ke-6 itu gua itu baru dimonetize. Karena konten Pep, karena keinginan gua dari dulu pengen nge-Pep. ya. Hebat banget Pep ini memang ya. Hebat, mantap. Nah oke lah cuy, jadi itulah tips gua kalau kalian itu ingin memulai YouTube atau ingin menjadi konten kreator. Jadi semoga aja pesan-pesan gua ini bermanfaat buat kalian. Sebab apa? Sebab 5 tips ini adalah berdasarkan pengalaman gua sendiri ingin YouTube. Walaupun subscriber gua sekarang ini masih rendah, masih minim, dan viewers gua juga kadang naik kadang turun. Ya udah nggak apa, kita jalani aja. Yang itulah yang namanya kita itu harus menyiapkan mental. Oke lah cuy. Thanks for watching. See you for the next video. Dadah.